Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Adit Kaliwa Yudianto, NIM 27. Saya dari kelompok 2, kelas 5C. Ini saya akan mereview jurnal untuk memenuhi kewajiban UTS untuk ujian tengah semester. Ya, di sini saya akan membahas tentang Electromechanics of Crack Propagation in Composite Repairs of Steel Pressure Piping. Apa ini? Itu mungkin sebuah analisa kegagalan perambatan retak. Itu perambatan retak dalam perbaikan komposit. Perbaikan material komposit pipa pada tekanan baja. Apakah perbaikan komposit ini memberikan efek yang signifikan pada pipa atau pipa baja gitu ya, pipa baja, atau apakah mungkin bisa meminimalisir retakan atau mungkin sebaliknya. Langsung bahas saja. Nah, dalam artikel ini, jurnal ini, kita akan membahas latar belakang, tujuan penelitian, metode penelitian, hasil pembahasan, dan kesimpulan. Kita masuk pada latar belakangnya jurnal ini. Nah, pipa baja ya, bisa dibilang sebagai bagian utama dalam industri manufaktur, terutama dalam bidang produksi, namun terdapat beberapa kekurangan dari baja. Jadi baja ini tidak luput dari kekurangannya. Selain memerlukan biaya tinggi, pipa baja juga rentan terhadap korosi dan keterbatasan kompleks dalam beban aksial. Oleh karena itu, perlu sebuah pengembangan untuk mengatasi masalah tersebut. Nah, contohnya adalah material komposit. Sudah dijelaskan tadi. Ya. Saat ini banyak produk perbaikan komposit yang sudah beredar di pasaran dan digunakan di lapangan. Jadi ini mungkin sudah terbukti ya, karena dalam jurnal ini sudah bisa menyatakan bahwa produk perbaikan dari material komposit ini sudah banyak digunakan di lapangan dan mungkin juga sudah beredar di pasaran. Sangat efektif mungkin ya, dan signifikan perbaikan komposit. Perbaikan komposit juga hemat biaya, karena waktu tunggu yang singkat dan biaya material yang relatif rendah atau murah. Beda dengan baja tadi, kalau baja mungkin relatif tinggi atau mahal. Selain pemeliharaan yang struktural, maksudnya sudah diatur prosedurnya pemeliharaannya itu kayak gimana, sudah diatur mungkin ya. Komposit juga memberikan penahanan terhadap kebocoran. Mungkin ya penahanannya mungkin tidak maksimal ya, mungkin bisa memberikan efek sedikit atau meminimalisir retakannya. Kekuatan perbaikan struktural terutama tergantung pada penguatan komposit. Kualitas penyegelan, setiap kebocoran didominasi oleh ikatan antara matriks komposit dan dinding pipa. Berarti lihat ya kualitas penyegelan ini. Jadi antara materi komposit dan dinding pipa ini terlalu terkait ikatan. Bagaimana mengatasi permasalahan atau mungkin meminimalisir perambatan retakan apabila itu terjadi retakan ya. Perbaikan komposit juga didedikasi sebagai aplikasi sepenuhnya dalam sebuah rekayasa untuk perbaikan sejak terakhir ini, dekade terakhir ini. Mungkin banyak penelitian menggunakan perbaikan komposit ya, entah itu pipa baja, entah itu yang lainnya gitu ya. Lanjut. Tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian dari jurnal ini adalah untuk meningkatkan ASME dan standar ISO dalam perbaikan pipa, yaitu dengan material komposit tadi. Tujuannya untuk meningkatkan ASME dan standar ISO.
Dan yang kedua, untuk mengetahui laju pelepasan energi pada pipa. Dan yang ketiga, untuk mengetahui analisis kegagalan atau filter mekanik ya, dengan tiupan Blitzer. Blitzer itu kalau di tubuh kita itu bisa dibilang luka ya. Luka kalau luka itu kita tiup gitu, biar nanti kering lukanya. Kalau ini adalah tiupan Blitzer, ini mungkin ya yang saya tahu ini pipa baja yang sudah dilapisi komposit, ketika melakukan perbaikan komposit ini menimbulkan retakan lagi. Mungkin itu retakannya relatif kecil ya. Nah, itu bisa dilakukan dengan tiupan Blitzer. Mungkin untuk menghambat retakannya mungkin ya, supaya tidak menyebar kemana-mana. Dan lain-lain, dan masih banyak lagi. Kita masuk ke metode penelitian. Nah, penelitian ini berfokus pada retakan. Bila ada retakan ya, bila ada fokusnya, metode di jurnal ini fokusnya pada retakan. Di setiap dinding antar muka pipa dengan menggunakan metode perhitungan laju pelepasan energi regangan untuk menghitung rambatan retak dan batas-batasnya ke dalam simulasi finite element analysis atau FEA. Retakan juga biasanya merambat melewati antar muka dan tidak berubah arah melalui komposit. Dengan demikian, perhatian utama yaitu awal dari sebuah retakan. Mungkin retakan ini juga biasanya merambat melewati antar muka di sini ya, mungkin ya. Kalau umpamanya retakannya di sini, mungkin retakannya akan langsung lurus gini, tidak berubah arah. Kalau lurus ya lurus gini, lurus, tidak mungkin menyabang ke sini, langsung lurus itu mungkin. Ya. Dan yang berarti perhatian adalah awal dari sebuah retakan. Kalau semua awal retakannya di sini, nah mungkin ini jadi pusat perhatian bagaimana retakan ini bisa terkendali. Minimal tidak merambat lah, atau meminimalisir rambatan. Nah, ini adalah pipa di epoksi kaca pada bagian T-nya. Nah, ini. Nah, ini dilapisi kaca atau mungkin komposit ya. Ini berdiameter 400 mm. Mungkin ini untuk menghambat sebuah retakan agar tidak menyebar kemana-mana. Lanjut. Nah, pedoman desain untuk perbaikan pada komposit pipa. Di sini juga ada desainnya, ada pedomannya untuk melakukan perbaikan pada komposit pipa baja tadi. Korosi pada pipa dapat mengurangi ketebalan dinding pipa. Dengan demikian, perlu dilakukan perbaikan pipa komposit pada dinding pipa dengan menggunakan rumus Berlo. Berlo ini mungkin digunakan untuk mungkin memecahkan regangan ya, memecahkan regangan desain serta memperhitungkan ketebalan dinding. Ketebalan dinding ini yang tersisa dari pipa baja yang setelah terjadi korosi. Di sini terjadi korosi ya. Nah, terjadi korosi. Nah, sisa-sisanya ini terjadi korosi segini pada lapisannya. Nah, di sini ada sisa dari korosi ini, sisa pipanya ini. Nah, bisa kita hitung dengan rumus Berlo untuk mengantisipasinya. Bisa dilihat persamaannya ini ada tegangan hub PD per 2T. Bisa dilihat. Nah, adalah dinding-dindingnya, ini adalah beban aksialnya. Lajunya, pelepasan laju energinya. Rumus Berlo kemudian dimodifikasi guna memberikan ekspresi pada regangan desain untuk perbaikan komposit pada saat melakukan perbaikan. Bisa di-upgrade
dalam persamaan 2 ini. Di mana isi ini adalah regangan desain. Ini adalah sebuah regangan desain pada komposit. Dan isi ini adalah modulus perbaikan komposit. Dan ES ini adalah mungkin modulus perbaikan baja ya. Kalau yang isi ini komposit, kalau yang ES ini baja, perbaikan baja, modulus perbaikan baja. Dan Tmin ini adalah ketebalan perbaikan minimum yang diperlukan. Jadi ketebalan minimum yang paling kecil itu diperlukan untuk melakukan sebuah perbaikan. TS ini adalah sisa ketebalan dinding pipa setelah terkena korosi mungkin ya. Mungkin itu korosinya di sini, dan terpotong separuh. Nah mungkin yang separuhnya ini adalah TS, sisa-sisa ketebalan pipa. Dan P-Life ini adalah kapan dia bisa bertahan saat dikasih tekanan. Umpama ini ada meja ya, meja kita kasih tekanan, kita keprok-keprok, kapan dia bisa bertahan dan kapan dia bisa langsung patah meja itu. Nah sama dengan pipa ini kita kasih tekanan, kapan dia mampu bertahan. Nah itu bisa disebut P-Life. P kehidupan lah ya, saya bilang seperti itu. Ya, dan yang D ini adalah diameter pada pipa. Diameter pada pipa atau diameter pada komposit ya, mungkin dua-duanya. Nah, panduan desain ini menyelidiki skenario perbaikan umum pada dinding pipa akibat korosi. Dan seringkali korosi ditemukan pada bawah permukaan dinding pipa. Yang menghasilkan ketebalan dinding yang tidak seragam. Korosi, mungkin blister itu korosi ya, bisa temukan pada dinding pipa, seringkali kita temukan, dan itu bisa menghasilkan ketebalan dinding yang tidak seragam. Mungkin yang di sini kena korosi, yang tidak korosi ya. Ketebalannya ini berkurang, yang awalnya mungkin 2 cm jadi 1 cm. Nah, sedangkan di sini normal 2 cm rendah. Jadi ketebalan ini tidak seragam, yang ini jadi 1 cm setelah kena korosi, dan ini normal masih 2 cm. Tidak seimbang dia. Nah, bagaimana kita jurnal ini menjelaskan bagaimana kita meminimalisir ini supaya tidak terjadi. Nah, lanjut. Nah, melihat lebih dekat pada dinding yang terkorosi tadi pada gambar sebelumnya itu ya, mengungkapkan bahwa lubang dan lubang lainnya itu jadi terbentuk persatuan karena retakan mungkin ya, menghasilkan lubang-lubang yang lain. Akibatnya terjadi kebocoran kecil, sementara sisa pipa mungkin masih mampu menahan beban. Tekanan cairan kemudian akan membentuk lepuh di bawah perbaikan komposit. Yang ini mungkin bisa disebut blister. Karena membentuk lepuh di bawah perbaikan komposit. Ya. Kegagalan lain dapat berupa pertumbuhan blister. Udah kayak tadi pertumbuhan blister, yaitu perambatan retak pada antara muka perbaikan pipa komposit. Nah, mungkin pipa komposit ya, kasih komposit, kasih kaca atau apa. Nah itu ada perambatan retak pada kompositnya. Nah itu bisa disebut juga blister, pertumbuhan blister, retakan ya, dalam komposit. Oleh karena itu perlu dilakukan uji blow off blister, yaitu uji tiupan pada blister. Uji tiupan pada blister itu adalah retakan di komposit itu ya, bisa dilakukan dengan uji tiupan, blow off blister tiupan. Untuk menyelesaikannya, yaitu plat baja yang cacat. Mungkin yang cacat itu terkena korosi dia plat baja. Yang cacat diberi tekanan dari bawah dengan laminasi perbaikan
yang diperkuat melalui tekanan fluida, serta menghitung faktor mekanik atau analisa kegagalan, dan juga bisa atau laju pelepasan energinya dengan menggunakan parameter seperti ini, atau persamaan seperti ini. Nah, G sama dengan K kuadrat per modulus. Mungkin ini adalah modulus ya, untuk tegangan pesawatnya ke pesawat. Ada tegangan pada pipa itu ya, tegangan kompositnya mampu menahan berapa lama di saat blister yang terdapat kompositnya itu diberi uji blow off atau tiupan pada blisternya. Apakah mampu meminimalisir hambatan retak atau mungkin sebaliknya. Ya. Nah, pelepasan energi dengan pola pressure volume method atau PVM. Selanjutnya ini adalah pelepasan energi melalui dengan pola pressure volume method atau PVM. Persamaan ini adalah turunan dari volume blister tadi ya. Untuk menentukan volume harus menghitung defleksi yang terdapat pada gambar 3. Gambar yang sebelumnya, gambar yang ini ya. Nah, gambar yang ini. Ini ada pertemuan blister di bawah pipa atau pipa komposit itu ya. Nah, harus menghitung defleksi yang terdapat pada gambar 3. Perlu ditambahkan juga 3 deflection pembukaan retak, yaitu bending, lentur, geser atau shear, ya, dan COD. COD ini istilah ini ditambahkan karena bending dan shear ini atau lentur dan geser ini merupakan sebuah defleksi. Sedangkan COD ini menggambarkan defleksi. Berikut adalah mungkin ini adalah persamaan yang terdapat dan ditambahkan untuk menghitung volume dari blister. Ya, bisa dilihat. Nah, kenapa ini ada akar ya? Ditekan ini dalam guru karena ini adalah komponen yang penting. Bicode ini adalah persamaan yang penting. Yaitu ini menggambarkan sebuah defleksi ya. Menggambarkan defleksi yang dihasilkan dari kompresi material murni dalam area ortogonal ke bidang permukaan retak. Nah, jadi mungkin retaknya gini ya, retaknya sini, ini ada bidang ortogonalnya ke bidang permukaan retak. Sementara mengabaikan geser atau modulus. Jadi ini fokus untuk menggambarkan sebuah defleksinya ke arah yang lain. Nah, kita masuk ke hasil pembahasan. Nah, kurva untuk lentur murni, ya, kurva lentur murni, geser atau COD dapat diperoleh dengan mengatur nilai E dan G ke nilai tak terbatas. Pembengkokan murni, ya, pembengkokan murni dapat dicapai semua modulus geser ke nilai tinggi. Untuk geser murni, sebuah modulus harus diatur tak terhingga atau tak terbatas. Jadi untuk mencapai modulus geser ke nilai tinggi ini harus semua modulusnya itu harus diatur tak terhingga. Perpindahan bukan retak, memerlukan pengaturan semua modulus ke nilai yang sangat tinggi. Nah, ini ada
gambar grafik bisa dilihat ya. Ini adalah perpindahannya, mungkin perpindahan retak ya, satuan milimeter, dan ini adalah seri-serinya atau radiusnya. Yang A ini adalah bending deflection atau lengkungan lentur atau lendutan lentur ya. Sedangkan yang B ini adalah grafik shear deflection atau lendutan geser, lengkungan geser. Dan ini adalah crack opening deflection atau COD. Ini bagian paling penting ya, ini untuk menggambarkan retakannya. Sampai mana rambatannya dan bagaimana cara mengatasinya. Yaitu dengan menggunakan, dengan menggunakan persamaan tadi, yang awal tadi, yang ini. Ya, untuk menurunkan volume pada blister. Saya ulang lagi, blister itu adalah hasil retakan, kerambatan retakan yang terdapat pada pipa komposit. Jadi baja tersebut, pipa baja ya, sudah dilapisi dengan perbaikan pipa komposit. Sudah dilapisi dengan kaca. Nah, di situ terdapat pertumbuhan blister atau retakan baru terdapat komposit pada komposit itu ya. Bisa diatasi dengan menggunakan persamaan ini. Ya, terutama yang ini, yang COD ini. Karena ini berfungsi untuk menggambarkan sebuah defleksi, lengkungan retakan. Ya, bagaimana cara mengatasinya? Dan bagaimana cara meminimalisir retakan itu? Dan mengintegrasikan dari defleksi ke volume ini menghasilkan persamaan seperti ini. Ada kata integritas ini, berarti persamaan ini di-upgrade. Iya, persamaan selanjutnya. Dengan menghasilkan persamaan seperti ini. V bending plus V shear atau lentur tambah dengan geser. Nah, P integral T sama dengan R dan R sama dengan 0. W dalam kurung seri RDR. Nah, RDR ini mungkin bisa disingkat ya, atau mungkin R kuadrat kali D. Jadi W dalam kurung R dikali D dikali R kuadrat sama dengan sekian. Ya, komponen seperti ini. Dan VCOD ini sendiri tidak digabung dalam sini karena bagian ini lebih penting ya. Sudah saya katakan tadi, karena ini bagian volume persamaan ini lebih penting untuk menggambarkan defleksi. Jadi makanya disendirikan. Dan rumusnya seperti ini, bisa dilihat 4/3 PR kuadrat VCOD crack opening deflection dalam kurung 0/2 sama dengan 8P dalam kurung 1 min V13 V31 R pangkat 3 kali 3 modulus. Bisa dilihat. Dan hasilnya mungkin seperti ini grafiknya. Nah, ini adalah grafik dari FIA atau Finite Element Analysis. Nah, bisa dilihat ya. Ini ada sebuah lendutan atau mungkin retakan ini ya, pembengkokan, laminasi di tepi cacat ditunjukkan pada ini, gambar ini ya, lendutan seperti ini. Ya. Elemen di layar tepi ini, elemen ini cacat. Ini cacat tidak boleh dibengkokkan, tetapi dari plot jelas sepanjang perbaikan dengan jarak dari substrat ini mencerminkan kembali ke defleksi lentur perbaikan pada antarmuka substrat, perbaikan substrat, antarmuka dari perbaikan substrat. Karena simulasi FIA atau FI berbeda pada titik ini di resolusi analisa. Kurva defleksi
dan volume blister bervariasi, dan begitu pula laju pelepasan energinya. Sangat bervariasi. Ya, bisa dilihat ya hasilnya seperti ini. Ini adalah grafik dari FIA. Lanjutan perbaikan laminasi di bagian yang cacat ya, oleh FIA. Saat menghitung PVM dengan analisis FE, perbedaan volume melalui propagasi blister diperoleh secara numerik dan dimasukkan ke dalam persamaan ini. Ya, bisa dilihat ya. G sama dengan P dikali V volume mungkin ya, dibagi 4 PR DR. Mungkin ini bisa digabung atau mungkin ini nanti ada dalam kurung sendiri. Ini dalam kurung, ini dalam kurung. Jadi dalam kurung P per 4 PR, kurung tutup, kurung buka, dikali V, dan per dikali R kurung tutup. Ini ada rumus untuk menghitung perbedaan volume melalui propagasi blister. Sebagai solusi analitik, ekspresi volume dalam persamaan 10, persamaan yang ini ya, dapat diganti dengan hasil dari persamaan 8 dan 9, persamaan yang sebelumnya tadi. Ya, oleh karena itu, laju pelepasan energi ditujukan dalam persamaan 12. Laju pelepasan energi, rumusnya seperti ini. Dan diturunkan secara analisa dengan diberi angka, diberi kode 1-3. Itu yang ini adalah lentur atau bending gitu ya. Dan sedangkan yang kedua ini adalah share atau geser. Dan ini adalah COD, crack opening deflection. Nah, ini ada grafik, gambar grafik ya. Yang ini adalah, yang gambar 6 ini adalah perbandingan hasil simulasi dengan rasio aspek dan analisis, solusi aspek dan analisis ya. Yang divariasi melalui perubahan radius 5 mm atau jari-jari ya, dengan ketebalan 5 mm. Nah, yang ini adalah aspek rasionya. Dan yang ini adalah laju pelepasan energinya dengan regangan yang bernorma atau mungkin berirama regangannya. Bisa dilihat ini adalah FIA data, original analysis, dan ref analytical. Di sini FIA datanya lebih tinggi ya, dengan analisis yang lebih kuat, mungkin dengan penghitungan FIA yang tadi di atas ya, rumus yang di atas itu rumus dan rumus blow mungkin ya tadi FIA data ini dengan yang lebih tinggi, dan original analytical seperti ini dan ref analytical seperti ini. Bisa disimpulkan bahwa FIA data ini adalah merupakan hasil perhitungan yang bisa dibilangin cukup bagus ya, cukup bagus dalam meminimalisir retakan dalam pipa komposit dengan ketebalan 5 mm. Dan grafik 7 ini adalah perbandingan simulasi dengan rasio aspek, analisa yang divariasikan
melalui perubahan dengan diameter 20 dengan ketebalan diameter 20 mm ya untuk karbon dan isotropik. Karbon dan isotropik atau biasa disebutkan dengan V1. V1 atau VI atau VI. VI ya, sorry maaf. VI. Nanti lihat ya, yang ini adalah glass oil, ini adalah glass GI, dan ini adalah karbon GI, dan seterusnya. Tadi lihat simbol-simbolnya ya. Dan yang ini sama, ini juga laju pelepasan energi dengan bernorma, dan ini adalah aspek rasionya sama ya. Tapi dengan diameter 20 mm. Dengan ketebalan diameternya 20 mm. Bisa dilihat bahwa RF analytical ini adalah lebih tinggi, paling tinggi daripada analisis yang lainnya. Dibandingkan analisis yang lainnya. Artinya analisis ini, RF analytical class ini lebih signifikan mungkin ya daripada analisis yang lainnya. Kayak karbon QI dan original analytical dalam karbon dan RF analytical dalam karbon atau kaca. Ini mungkin masih belum baik ya dibandingkan dengan RF analytical glass karena ini grafiknya lebih tinggi, mencapai angka yang lebih tinggi. Ya. Nah, berikutnya ini adalah grafik, bisa dilihat ya, atau gambar grafik. Nah, ini adalah sama. Mungkin ini sama ya, dari grafik 7. Mungkin yang membedakan ini diameternya. Diameter ketebalannya. Yang ini 20 mm dan yang ini 5 mm. Sama, ini juga sama. Perbandingan hasil simulasi dengan aspek larutan analisa divariasikan melalui perubahan ketebalan pipa komposit ya. Yang ini 20 mm dan yang ini 5 mm. Kalau ini yang diameternya 5 mm ini mungkin yang glass GI ini lebih tinggi ya. Yang GI ini yang mengandung karbon dan juga isotropik. Ya, yang mengandung karbon dan isotropik. Sedangkan yang diameter 5 mm ini glass GI ini lebih tinggi daripada analisa-analisa yang lain. Sedangkan yang 20 mm ini, yang RF analytical ini lebih tinggi daripada analisa yang lain. Daripada karbon GI, daripada digital analytical kaca, dibanding dengan original analytical karbon, yang lain-lain, RF analytical ini lebih tinggi. RF analytical glass atau kaca lebih tinggi. Sedangkan yang 5 mm, ya, ketebalannya 5 mm nih. Glass G1-nya, ini lebih tinggi. Mungkin ini efek karena diameternya lebih kecil ya. Diameter lebih kecil, sedangkan sehingga efek karbon isotropik ini bisa berfungsi dengan baik dalam perbaikan pipa komposit yang berdiameter 5 mm, ketebalan 5 mm. Bisa dilihat ya. Nah, kita lanjut ke kesimpulan. Selama dekade terakhir ini, perbaikan komposit untuk pipa, minyak, dan gas sudah bisa dilakukan. Tetapi, solusi analisa yang disediakan untuk menentukan laju pelepasan energi perlu ditingkatkan lagi. Jadi, tadi kayak FIA, finite element analysis, COD, crack opening deflection, dan lain sebagainya tadi, itu mungkin masih belum signifikan ya, masih belum maksimal. Ada penelitian lain yang perlu ditingkatkan lagi ya untuk perbaikan komposit supaya nanti bisa menghasilkan perambatan retakan yang minimal atau mungkin hilang lah ya, paling bisa meminimalisir lah hasilnya, retakannya jangan sampai kemana-mana, minimal seperti itu ya. Dan juga karya yang disajikan dalam
yang disajikan dalam melakukan penelitian yang terperinci tentang masalah perabatan retakan di bawah blister. Nah, ini yang paling penting mungkin ya, tentang masalah perabatan retakan di bawah blister. Atau bahwa blister ini adalah perabatan retakan terjadi pada komposit atau kaca yang saya bilang tadi. Perbaikan komposit merupakan representasi dekat dari pembentukan blister di bawah perbaikan pipa. Ya. Penyelidikan perhitungan mekanika, analisa, penyelidikan perhitungan mekanika, analisa kegagalan atau kerja mekanik. Dari uji tiupan blister, untuk skenario ini mengarah pada peningkatan lain dari pedoman desain. Jadi yang disajikan dalam standar ISO dan ASME. Jadi penyelidikan perhitungan mekanika analisa kegagalan ini dari uji tiupan blister tadi atau blow off blister. Skenario-nya ini mengarah pada peningkatan yang lain dari pedoman desain yang disajikan dalam standar ISO dan ASME. Mungkin dari sini mungkin standar ISO dan ASME bisa ditingkatkan ya. Dari uji blow off ini atau tiupan blister ini. Ini mungkin salah satu dari tingkatan standar ISO dan ASME. Karena keterbatasan pendekatan analisa terbatas ya. Sedangkan uji tiupan blister ini meningkatkan standar ISO dan ASME. Ya, analisa lebih lanjut harus dilakukan agar memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang metode analisa yang berbeda dalam uji flow of blister atau uji tiupan blister. Ya, dari sini kita bisa simpulkan bahwa perbaikan pipa komposit ini sudah baik dilakukan. Itu juga sudah beredar di pasaran dan banyak dilakukan di lapangan. Dan mungkin perlu sedikit perbaikan, terutama dari standar ISO dan ASME. Di sini ada peningkatan lagi yaitu ada uji blow off blister atau tiupan blister yang terjadi perabatan retakan pada pipa komposit. Nah, mungkin ada penelitian lain yang bisa mengembangkan perbaikan komposit ini, entah itu dengan uji yang lain, uji tarik atau mungkin uji ketangguhan atau apa. Nah, sekian dari presentasi kali ini. Lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.